Hai sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali di Kata Budaya Kata Siapa, siniar resmi milik Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Episode kali ini spesial karena bintang tamu di episode ini juga spesial dan unik. Kenapa saya bilang unik? Karena mungkin di dunia ini hanya ada satu nama dan tidak ada yang menyamakan. Siapa dia? Liben, temanku 5 benua. Apa kabar Liben? Iya, baik Mbak Dini. Oke, terima kasih sudah mampir di Kata Budaya Kata Siapa ya. Iya. Iya. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, ini namanya Liben aslinya memang temanku 5 benua ya? Iya, nama panjang saya temanku 5 benua. Oke. Nah, nama itu tuh yang memberi nama tuh Pak W.S. Rendra. Oh, Kalimatnya 5 benua pertama. Terus karena kalau di Jawa itu kalau kalimatnya 5 benua itu kan gede ya Mbak. Nah, takutnya kan anak keberatan. Jadi orang tua kasih nama tambahan temanku. Jadi biar temannya banyak. Oke. Tapi kalau kata orang itu kan nama itu adalah doa ya. Iya. Berarti memang orang tua Liben ini mengharapkan Liben nantinya memiliki teman dari 5 benua gitu. Ya, atau bahkan amin. Liben bisa menjelajah ke 5 benua yang ada di dunia ini ya. Ya, amin. Oke. Nah, sahabat budaya, Liben ini adalah seorang perupa sketsa wajah ya? Iya, sketsa Oke. Dan pelukis cepat ya? Iya, pelukis speed art. Oh, speed art namanya ya. Namanya speed art, sketsa atau sketsa wajah aja atau Sebenarnya lebih ke saya sendiri lebih ke environmental art, seni lingkungan, sama speed art. Jadi alirannya adalah seni lingkungan dan speed art. Oke, itu alirannya ya. Iya. Berat ya, seni lingkungan dan speed art. Ngobrol lebih jauh lagi Iya. nih Ben. Awalnya gimana sih bakat itu bisa muncul gitu? Apakah dari kecil diajari gitu? Karena kan memang keluarga dari keluarga seni juga ya. Sebenarnya bukan sih yang ngajarin saya ngelukis pertama atau gambar lah, itu tuh nenek saya. Jadi nenek saya tuh pada tahun 1945 itu seru tuh nih. masih muda, 14 tahun. Nah, rumahnya itu kan juga belum keramik kan. Nah, kan orang biasa, jadi rumahnya tanah. Jadi sampai punya cucu. Nah, beliau mengajari saya tuh gambar di tanah. Jadi kalau salah itu ya nggak dihapus pakai ngapus, tapi pakai kaki ngapusnya. Jadi di situ mulai bisa gambar karena diajarin nenek pakai ranting gambarnya. Terus akhirnya ikut waktu SD sampai SMP ya SMA lah kelas 1 tuh ikut nenek jualan di pasar. Nah, nenek tuh jualannya pecel sama gudangan. Nah, karena kalau bungkus pecel itu kan warnanya coklat. Betul. Ya. Kertas nasi ya. Iya, kertas nasi itu mah tahan air karena belakangnya kan ada plastik. Sama koran-koran bekas. Nah, sampingnya itu jualan arang. Nah, saya kan suka gambar, jadi iseng aja yang pembeli datang, terus saya minjem arangnya sebelah tetangga, terus saya gambar. Jadi pembeli itu beli pecel sama dapat gambar. Oh, Ya. Nah, oke, itu awalnya. saya juga sering muter-muter sepasar Klaten. Jadi sepasar Klaten itu kenal saya. Karena saya gambarin. Ya, istilahnya dapat sarapan sebelum sekolah lah, misalnya saya gambar, mereka senang kasih jeruk gratis, salak gratis, satu biji, pisang 1, es teh separuh gratis. Nah, akhirnya kadang-kadang pembeli itu datang tuh nggak beli pecel tapi beli gambar saya. Oh, jadi barter ya? Iya, barter. Terus dari situ terasah, terlatih gitu ya Iya. sampai dengan sekarang ya. Karena dari arang itu kan, terus saya menyadari juga karena kalau beli arang di toko seni itu sangat mahal ya, segini 80.000. Terus saya riset arang. Ya karena saya tinggal di desa ya banyak pohon di desa. Terus saya ambilin tuh ranting-ranting, saya uji coba sendiri masak. Karena kalau dimasak itu kayak sate arangnya, itu sekali gores langsung hilang, ditiup. Jadi pemasakannya itu harus khusus. Nah, itu uji cobanya sampai 150 jenis pohon. Dan akhirnya yang paling bagus itu adalah arang pohon mangga muda. Arang pohon mangga muda. Ya. Arang pohon mangga atau arang pohon mangga muda? Sama atau beda tuh? Bukan, maksudnya arang pohon mangga punya ranting muda. Punya ranting muda. Nah, ranting mudanya itu diambil terus dikupas, habis itu dimasak
khusus. Tertutup, maksudnya tertutup, nggak terbuka. Kalau arang sate itu kan terbuka pemasakannya. Nah, itu tertutup. Nah, pohon pelem atau pohon mangga. Ya, oke. Kalau di Jawa kan pelem. Itu Bentar, tuh kamu tahu pelem gak Ogi? Mangga. iya. Pohon pelem itu kan juga jenisnya macam-macam. Ada mangga madu, terus tali jiwo. Nah, ini tali jiwo. Pelemnya tali jiwo. Jadi juga ada konsep di situ. Jadi seniman tuh harus sejiwa dengan material dan tekniknya. Jadi sejiwa gitu. Jadi kan ya kertasnya itu saya ambil kertas coklat, kertas bekas. Itu kan sejiwa karena saya dulu gitu. Karena sejarahnya gitu. Terus sampai sekarang medianya sama? Iya, media Sampai sama sekarang arang. medianya sama? Ya arang itu. Arang dan Injet putih, ada putih oh injet. pakai injet, Ya. injet ya? Karena di Mbayat itu ada Bukit Patrum. Di situ gamping itu banyak banget di situ. Dan arang di Bukit Patrum itu pohon-pohonnya itu juga bagus arangnya. Juga pernah diuji coba juga. Jadi biasanya gambar saya tuh pakai kertas bekas coklat, warna coklat tapi bekas percetakan. Karena kalau di percetakan itu kan LKS itu kan dibungkus Daur lagi. ulang ya. Nah, pembungkusnya itu kan lebih bagus dibanding kertas LKS-nya. Itu dibuang. Dibuang di rongsokan, terus saya ambil, saya Daur ulang bersihin ya. ya, sebagian daur ulang, sebagian enggak. Jadi ada tekstur, ada yang enggak. Terus baru saya buat itu buat media, saya berkarya. Itu juga bisa jadi kolase. Nah, itu termasuk apa ya? Seni lingkungan karena dia pakai barang yang apa ya? Ada di lingkungannya. Ada di lingkungan, ya. Artinya barang ini ya, barang yang sudah pernah dipakai gitu ya. Iya. Itu sampai sekarang itu ya? Iya. Pendaur ulang itu sampai sekarang. Iya. Kemudian budidaya pohon yang untuk bahan baku arangnya itu juga sampai sekarang. Ya, pohon di desa itu kan nggak usah terlalu banyak apa ya, pupuk atau apa ya. Karena kan bawahnya itu kadang-kadang langsung sendang. Sendang itu kayak apa ya, danau. Sungai kecil ya? Ya, sungai kecil, langsung sungai. Jadi dia malah ada ini, resapan. Dan di bawahnya itu kan ada ikan juga. Ada makhluk hidupnya gitu. Jadi dia nggak bakal mati. Iya, iya. Malah kita kalau apa namanya nebangin apa yang muda-muda itu malah membantu nggak bahaya. Kalau ada motor lewat, iya. kalau angin kencang, apalagi perubahan iklim yang sekarang ekstrim banget, anginnya kenceng banget. Ya, itu kan malah lebih ngerawat pohonnya Iya, juga. justru menjaga ekosistemnya juga Iya. ya. Kalau sekarang Liben ini kesibukannya mahasiswa kan ya? Iya, sekarang mahasiswa tata kelola seni di Institut Seni Indonesia Jakarta. Oh, di isi Jogja Iya, ya? isi Jogja. Itu membagi waktunya gimana itu? Antara kuliah di tata kelola seni dengan passion kamu sekarang ini ya? Iya. Sebagai perupa. Ya sebenarnya kan kalau kuliah nggak setiap hari, apalagi Klaten Jogja itu dekat. Kalau naik kereta itu 30 menit, bayar tiketnya juga murah 8.000. Jadi sering juga balik ke Klaten untuk apa ngembangin seni lingkungan itu. Komunitas di Klaten ya? Iya, di Klaten. Ada tempat namanya Ruang Publik 5 Benua. Di situ setiap bulan, 1 bulan sekali, setiap tanggal 10 itu ada 40 ibu-ibu sama 40 anak-anak di desa sana itu ngumpul untuk buat workshop seni lingkungan. Tergantung situasi kondisi. Misalnya ini lagi hujan deras. Problem mereka yang pertama genteng bocor. Tapi mereka nggak punya uang buat benerin gentengnya. Kan kebanyakan juga ada yang pakai seng. Terus kita membuat kita kan ngumpulin sampah. Jadi 40 orang ibu-ibu tuh juga memilah sampah. Terus kita buat bank sampah. Jadi mereka lingkungan bersih dan mereka dapat penghasilan juga karena ngejual sampah-sampah yang udah dipilah. Nah, kita pakai styrofoam yang udah mereka apa pilah itu. Styrofoam itu kita kasih bensin. Nah, kan akhirnya kayak lem. Betul. Terus kita ada bekas kain perca. Nah, itu kain perca dilem dulu deh gendengnya. Kain perca terus dikasih lem lagi. Oh, Nah, dan itu merekat? Iya, merekat. Lebih bagus dibanding beli yang di toko-toko atau di warung. Iya. Ya, itu. Sudah pernah, maksudnya terbukti gitu ya? Ya, terbukti kalau di Klaten bisa jalan-jalan di desa itu. Terus kalau apa jas hujan, kalau jas hujan kan apa namanya banyak kan nyawah ya kalau di desa itu orang. Nah, itu kan juga perlu jas hujan. Terus kita buat dari plastik bekas itu, plastik bekas bonbon kan gede-gede ya. Nah, kita buat potong-potong polanya itu malah terus selesai kita fashion show. Ya, untuk dari kita
untuk kita jadi berguna juga. Wah, iya keren, Untuk keren sekali ya. Itu sudah lama ya? Iya, Dari kapan itu? 8 sampai 10 tahun yang lalu. Oh, udah sebenarnya. cukup lama Iya, ya. jadi ibu-ibu di sana udah kalau buang sampah tuh ya dipilah. Jadi mindsetnya itu udah kayak mindset komuni. Karena kita harus ngelindungin lingkungan. Nah, keren ya, menginspirasi sekali ini ya. Jadi kamu di satu sisi dapat seninya, di sisi yang lain menjaga lingkungan, ekosistemnya, dan bisa dimanfaatkan pula gitu kan. Iya, karena kan kebanyakan kalau sekarang kan sampah-sampah itu kalau sama kan bank sampah di Indonesia juga banyak. Itu kan kalau membuat kan cuma tas Kopiko gitu loh. Kadang-kadang yang dijual aja nggak pakai tas itu. Iya. Okay. Ada pejabat beli juga nanti juga nggak pakai tas itu, akhirnya tasnya dibuang. Jadi kan nggak ada seninya. Terus gimana biar ada harga jual dan dia jadi karya seni yang bermanfaat? Akhirnya saya sama teman-teman saya buat namanya Biennale Bank Sampah. Jadi Biennale itu acara 2 tahun sekali, seni kontemporer. Dan itu dari keinginan bersama, kok bank sampah ini karyanya gini aja ya, kita kayaknya butuh tempat kegiatan bareng deh buat kita explore ini gitu. Terus akhirnya bank sampah di Klaten ada 32 bank sampah itu didampingi seniman untuk membuat produk-produknya, karya-karyanya itu, dan akhirnya ditampilkan di Biennale Bank Sampah di Bayat, Klaten. Yeah. Itu sudah pernah dipresentasikan hasil dari olahan bank sampah itu. Iya, tahun 2020. Tahun 2020 kemarin ya. Iya, 2020 kemarin. Jadi itu karya-karyanya estetis semua ya, karena kan didampingi sama seniman-seniman gitu ya. Iya, dan karyanya itu tuh uniknya itu dijualnya per kilo. Jadi kalau beli rongsoan, beli di pengepul kan jualnya kiloan. Oke. Ya, kiloan, dan kita jual lagi juga per kilo. Karyanya jadi, iya. Misalnya apa ya? Jadi misalnya kalau sekilonya 5.000. Okay. Sekilonya 5.000 atau 3.000 lah. Itu nanti kalau udah jadi karya kan bentuknya beda. Nanti bisa dilihat di YouTube Biennale Bank Sampah kalau kalian mau lihat. Nah, itu kita jual tapi nolnya tambah 2. Jadi sekilonya itu 300.000 atau 3 juta. Jadi kilo aja. Itu 2020 ya? Iya. Berarti 2022 ini harusnya ada lagi ya? Iya, sebenarnya ada lagi, tapi karena keterbatasan dana untuk membuat itu, apalagi kondisi dan situasi yang tidak mendukung, kita membuatnya tahun depan. Tapi tahun 2021 kemarin kita sempat buat art clad, itu tentang ekologi art. Jadi itu pakai barang bekas juga, tapi lebih ke besi bekas yang udah nggak bisa kepakai lagi, wajan bekas, terus knalpot bekas yang nggak bisa kepakai lagi, bukan yang bisa pakai lagi kan bisa dijual lagi ya 5.000 10.000, tapi yang ini udah nggak bisa, jadi kita belinya per karung. Nah, itu dibuat, itu bisa dilihat di YouTube juga. Itu eco art sudah pernah dipamerkan juga ya 2021. Oke. Nah, kalau untuk karya Liben sendiri nih, yang karya Liben tunggal gitu ya, itu lebih ke mana nih? Lebih ke sketsa wajah tadi atau ke yang kaitannya dengan lingkungan itu tadi? Ya, sebenarnya kan sketsa wajah itu kan hobi ya, karena saya lebih suka nyeketsa wajah, ekspresi dari orang yang saya temuin, langsung dengan spontan saya gambar, terus gambarnya untuk mereka gitu. Tapi terlepas kembali lagi waktu di Art Jakarta 2022 ini, saya ke sana, terus saya bertugas untuk menglarisi salah satu stand di sana. Tapi saya nggak punya modal untuk beli kertas untuk menggambar kertas sketsa wajah, nggak punya VS gitu loh. Terus saya pakai apa ya? Nah, saya lihat brosur di Art Jakarta tuh bagus-bagus, lebih bagus daripada kertas HVS. Tapi ada gambar sponsor ya, biasa, tulisan-tulisan karya seniman dan lain-lain. Saya mau minta lagi sama galeri siternya, Mbak, saya mau minta ini dong Mbak, pengunjung boleh 1 deh, nggak boleh yang banyak lagi. Nah, terus saya mau keluar, dibuang itu brosurnya, dibuang ke tempat sampah. Saya pungut. Ini saya pungut, besoknya ya buat modal saya untuk buat gambar sketsa wajah. Kalau habis ya mereka kan setiap pengunjung punya 1, gambarnya pakai itu. Jadi nggak terpisah ya sketsa wajah sama seni lingkungan. Mereka jadi satu. Terus gambar yang ditempel pakai kardus. Jadi
di sana kan ada sponsor salah satu minuman, kan ada kardusnya. Kardusnya kan nggak dipakai, saya Dipakai sobek. juga ya. Saya sobek, saya gambar, terus malah dipajang sama pemilik CEO dari standnya. Padahal belakangnya itu karya seni, ditempel dia pakai plaster, tempel sini aja. Karena lebih apa, human. Jadi sketsa wajah sama seni lingkungan itu tidak terlepas. Iya, tidak bisa dilepaskan ya. Tapi kalau Liben ingat gak sudah ada berapa sketsa wajah yang dibikin sampai dengan saat ini? Waduh, kok itu udah banyak banget. Ribuan, Tapi waktu di Asian Para Games 2018 ya 2018 itu saya seminggu di Wisma Atlet itu 2.500 sketsa dalam seminggu. 2.500. Ya, sketsa. Itu ada atlet, pengunjung Iya, ya. atlet official kan juga banyak. Nah, itu saya sampai malam ya jam 1 jam 2 malam itu keliling karena atlet-atlet kan beda-beda jadwal latihannya. Ya karena habitnya di luar kan dia latihan jam segini, di Indonesia ya malam kan gitu. Nah, saya keliling dari Wisma 1, 2, 3 itu. Keliling pakai troli. Keren. Nah, itu isunya adalah persahabatan. Jadi sama-sama nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris, mereka juga nggak bisa bahasa Inggris karena dari berbagai negara. Jadi kita ngobrolnya pakai seni, pakai gambar. Your face, sketch in. Oh gitu ya, pakai isyarat friend. Oke, jadi ada 2.500 itu pada saat Asian Para Games ya? Iya, Asian Para Games. Jadi kalau dikumpulkan tuh ya sudah ribuan ya? Iya, kayaknya 10.000 lebih deh. Tapi sebar semua. Terus ada ini nggak sih? Ada keinginan gitu, pengen melukis sketsanya siapa gitu, yang belum kesampaian? Sebenarnya pengen lukis sketsanya presiden-presiden di dunia sih. Ya. Harusnya KTT kemarin ya. Ya, karena dulu tuh ada pelukis Indonesia namanya Basuki Abdullah. Dia juga ngelukis petinggi-petinggi negara. Itu juga disimpan di Museum Basuki Abdullah. Nah, itu kan menginspirasi saya. Toh saya juga cuma 2 menit. Yang baru saya lukis itu kan Pak Jokowi. Nah, waktu ngelukis Pak Jokowi itu juga ada narasinya ternyata. Jadi saya tuh nyekatin wartawan di sana karena ada event, salah satunya pembukanya Pak Jokowi. Terus tanya cita-citamu apa, Dek? Gambar Pak Jokowi dah gitu. Padahal nggak punya undangan ya, media aja di bagian sana gitu, nggak boleh masuk. Terus akhirnya dikasih tiket, udah kamu masuk aja sana gitu kan. Nah, waktu saya bawa papan itu, saya ketemu Pas Pampres. Dek, kamu ngapain itu? Ini papan buat gambar, Pak. Gambar gimana sih? Bapak gini ya, lihat saya 2 menit ya. Gak, ini hipnotis ya. Loh, kok Bapak hipnotis sih? Loh, ini itu melestarikan Sujono Keton. Tahu nggak, Pak? Zamannya Soekarno dulu nggak ada jurnalis tulis, nggak ada juga jurnalis foto. Adanya jurnalis gambar. Karena kan untuk memprovokasi nggak boleh tulisan ya, nggak boleh foto juga. Itu ada gambar-gambar. Soekarno dulu juga suka gambar. Itu ada Sujono Keton. Saya tuh melestarikan loh, Pak gitu. Terus akhirnya boleh. Kalau Pas Pampres ngomong itu kan sekali dia ngomong kan semuanya denger kan ya. Nanti dikira hipnotis kan. Nah, terus akhirnya papannya nggak boleh dibawa karena takutnya buat apa, mukul kan ke papannya. Akhirnya cuma boleh kertas 3. Terus alasnya bingung dong, saya nggak punya alas. Berdiri ada kerdos aqua di sampingnya. Oh, kertas minuman. Terus saya coba, boleh nih ya Pak ambil. Nah, buat alas ya. Buat alas. Nah, gambar Pak Jokowi pun sambil jalan mundur. Ditarik-tarik Pak Pampres lagi, karena kan Pak Jokowi nggak mungkin kan diem 2 menit. Jadi sambil jalan mundur digambar, Pak Jokowi lihat saya gitu. Akhirnya juga diberikan, malah ibu istrinya Pak Jokowi ngomong, kok saya nggak digambar, waktunya nggak cukup, Bu. Itu juga untuk ada video teman saya, ya video amatir juga sih, pakai handphone gerak-gerak karena dia juga ditarik-tarik, nggak boleh terlalu dekat kan sama beliau itu. Tapi selesai beliau. Selesai 1 menit malah, nggak 2 menit karena kan cepet ya. Gitu. Itu pengalaman melukis sketsa wajah yang paling nggak bisa dilupakan atau ada lagi nih? Misalnya gini, melukis Mas Ogi misalnya, begitu lihat loh kok nggak mirip Mas Ogi ya, kok jadinya mirip siapa gitu. Nah sebenarnya boleh sih, ulang lagi kok nggak mirip. Oh gitu. Karyanya ada ya sampai begitu ya? Barter aja juga nggak apa-apa gitu. Jadi lebih apa ya, nggak terlalu apa ya, seni buat seni gitu loh, tapi seni untuk lingkungan dan masyarakat. Jadi kalau nggak cocok, ulang ya udah nggak apa-apa diulang gitu. Oke, balik lagi nih Ben ke Eco Art tadi ya. Karya-karyamu itu sudah pernah dipamerkan belum?
Selain Iya. yang tadi ya, yang Di Art Club. Biennale Iya, Bank Sampah. Bank Sampah tadi, Biennale Bank Sampah tadi. Ya, terus kan itu karya dikembangin. Itu namanya recycle ya. Jadi upcycle sekarang. Upcycle itu cuma meningkatkan satu fungsi dari barangnya itu. Ya misalnya styrofoam tadi. Biasanya untuk bungkus makanan karena Gen Z suka banget sama GoFood, Shopee Food. Ya, itulah beli-beli online yang styrofoamnya banyak, plastiknya juga banyak. Ini pengalaman pribadi kamu ya? Iya. Iya, karena kayak Gen Z sukanya gitu. Waduh, Gen males. Z. Klik aja pakai tangan. Terus akhirnya styrofoam itu gunanya buat makanan, dibuang. Terus kita Ya kasih udah, bensin. gitu ya. Jadi gunanya buat nambal genteng. Nah, itu satu tingkat fungsi, menaikkan satu tingkat fungsi dari barang itu namanya upcycle. Upcycle. Kalau recycle itu kan butuh proses yang panjang banget. Kalau si upcycle ini cuma satu aja. Nah, karya upcycle itu akhirnya dipamerin juga di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Waktu Biar Kemerdekaan, kegiatan tanggal 9 Agustus. Itu juga merupakan karya upcycle. Dan di Balkondas Ngargogondo Borobudur waktu welcome dinner G20 itu juga ditampilkan. Dipamerkan di sana ya. Dan itu karyanya outdoor. Jadi kalau karyanya itu kena hujan itu nggak apa-apa, nggak perlu takut. Biasanya pas seniman takut, aduh kanvasku kehujanan nanti jamuran dan sebagainya. Enggak. Itu karena kita udah lapisin pakai styrofoam tadi. Ada ramuan beda ya sama yang genteng. Nah itu dia direndam sehari, kehujanan, kebanjiran, nggak apa-apa juga. Jadi kita mencoba eksperimental artnya di situ. Nah itu dipamerin. Tapi itu kan pakai bahan bakar ya. Nah itu nggak ini ya, maksudnya membutuhkan berapa banyak bahan bakar gitu untuk bisa membuat si styrofoam ini berfungsi gitu. Sebenarnya cuma dikit sih, yang penting kayak cair aja. Cair udah kayak ya kayak kacat encer gitu. Nggak terlalu banyak. Dan itu pakainya kita juga yang pertalit yang murah karena dia nggak terlalu keras kayak yang Pertamax atau yang lain. Terus sudah pernah menggelar pameran tunggal Liben sendiri atau masih bergabung dengan seniman lain? Iya, kalau pameran tunggal balik lagi yang zaman dulu, pameran tunggal pertama saya itu di Makam. Di Makam karena juga nggak ada dana, jadi pameran di mana yang gratis di Makam. Di Makam Pahlawan di Klaten. Nah, saya ngundang semua teman saya tuh sekolahan datang ya, pada nggak tahu Taman Makam Pahlawan, namanya Ratna Bantala di Klaten. Mana ya? Padahal taman makamnya gede, tapi sepi. Oh, berarti itu ruang publik ya, di ruang publik ya? Enggak, di makam. Oh, di makamnya? Iya, di makamnya. Di samping makam, di Pasing Nisan. Pamerannya di situ. Karena sepi itu, tapi untung strateginya tepat karena pada 17 Agustus pamerannya, jadi bupati datang malahan. Karena kalau nggak datang kan kualat. Dia harus tirakatan dong. 17 Agustus gimana nih? Iya kan 17 Agustus mereka pasti malam-malam ke Taman Makam Pahlawan. Ya untuk berdoa, untuk upacara. Gitu ya. Iya, jadi malah didatengin bupati. Terus ada ini nggak dalam waktu dekat ada project? Iya, project saya makin tertarik podcast ini. Jadi saya sama teman-teman diisi teman-teman seniman saya itu mau membuat tempat podcast yang menarik untuk Gen Z. Jadi orang kan ini ngelihat podcast, kadang-kadang nggak dengerin podcast, lihat podcastnya dulu. Nah jadi rencananya aku sama teman-teman tuh mau display ini podcast. Ya jadi gimana sih biar menarik? Lebih menarik ya. Lebih santai, lebih kayak ngobrol sama temen. Iya. Karena kan yang dilihat tampilannya dulu ya. Iya tampilannya dulu. Terus kalau di kampus sekarang lagi sibuk apa? Kalau di kampus ini saya semester 5 jadi ya ngerjain tugas dan lain sebagainya. MBKM saya agak semu Pak Nadiem. Mungkin semester 7 saya baru boleh kerja profesi atau magang. Tapi kalau SKS habis ya? Belum. Oh belum ya? Iya masih biasa kayak semester 1. Rencana ke depan yang ada kaitannya sama profesi kamu sebagai seniman nih, ada nggak? Sebenarnya kan saya kan kuliahnya tata kelola seni, lebih ke kuratorial sama ke EO. Ya EO tuh yang buat skenografi, buat display termasuk ya manajemen. Nah itu.
ya buat bienal itu, karena kan harus rutin juga, walaupun nggak terlalu rutin banget, tapi membuat rutin itu kan juga butuh energi. Betul. Iya, itu sama art club. Jadi nyambung ya, maksudnya antara passion kamu kan di seni lukis gitu ya, terus sama di jurusan kuliah saat ini ya. Nah kemudian ada ini nggak sih, ingin mencoba seni lain gitu nggak, misalnya seni musik atau seni pertunjukan lah gitu misalnya? Lebih ke teater sih, lebih ke pertunjukan. Karena ya di dunia ini padahal panggung sandiwara. Jadi podcast ini adalah panggung sandiwara. Ini belum quotes ya. Iya. belum kutipan budaya loh. Waduh. Panggung sandiwara. Ini kayak cerdas cermat ya. Tapi jujur ini podcast tiba-tiba podcast. Iya. Ya nggak apa-apa, kamu datang ke sini ya berbagi ya, maksudnya berbagi pengalaman gitu. Karena Liben ini ya menginspirasi lah gitu teman-teman generasi muda di luar sana, betapa seorang Liben ini masih muda gitu, tapi kiprahnya di seni itu sudah besar sekali gitu. Lanjut Ben. Tadi sampai mana? Tadi mana ya? Kan panggung sandiwara tadi. Naskahnya mana sih? Apa tadi mau coba kesenian lain nggak? Teater. Tadi ya. Kenapa teater? Karena fakultasnya depan saya, hadap-hadapan. Fakultas seni rupa itu hadap-hadapan sama fakultas seni pertunjukan. Oh, bukan karena rumput tetangga lebih hijau ya? Kayaknya seru di teater gitu, enggak gitu ya? Enggak, karena sekarang kan ada ini ya, gabungan antara seni pertunjukan sama seni rupa, namanya performance art. Jadi performance art itu antara seni rupa dan seni pertunjukan. Kalau seni pertunjukan aja itu namanya performing arts. Kalau ada seni rupanya itu performance art. Dapat kuliah nih dari Liben nih. Jadi bedanya performing arts sama performance arts. Oke. Catat Asri. Kalau terus lanjut. Kalau performing itu lebih ke aturan-aturan baku dari seni pertunjukannya. Kalau tari itu ya gini. Tari berdoyo gini. Main apa pertunjukannya gini. Kalau performance arts itu ada imaginal sama emarginalnya seni rupa, jadi gabungannya ada seni rupanya masuk, jadi nggak terlalu kuat salah satu gitu, di gabungan. Nah itu ada idola saya juga namanya Mbak Melati Suryo Darmo, dia adalah performance art yang tinggal di Solo, tepatnya di Studio Plus Sungan di Taman Hutan Lemah Putih di Solo. Itu dia perempuan, jadi saya juga terinspirasi dari beliau untuk melakukan performance atau mengulik lagi performance art. Jadi ini ya menggali lebih jauh lagi gitu ya bidang seni itu ya. Nah kemudian Liben ini kan bisa dibilang generasi muda lah. Usianya paling sekitaran 20 tahunan ya. 20 tahun. Tapi itu tadi dengar dari cerita Liben tadi itu kiprahnya sudah luar biasa gitu untuk seni gitu. Tanpa meninggalkan ekosistem seni itu sendiri ya, justru malah ikut menjaganya gitu. Nah menurut kamu nih, apa sih yang bisa dilakukan oleh generasi muda yang seusia kamu nih untuk ikut ambil bagian gitu untuk pelindungan kebudayaan, karena kan seni bagian dari kebudayaan tadi ya. Iya, sebenarnya Gen Z itu malah garda terdepan ya untuk perlindungan kebudayaan. Apalagi besok Gen Alpha. Kalau Gen Z udah dewasa, ya Gen Alpha jadi penerusnya. Yang bisa dilakukan mereka ya istilahnya ya kayak ini, misalnya podcast untuk sosialisasi, lebih tepatnya sosialisasi, mereka lebih bisa menyentuh jantung kesadaran orang. Karena mereka anak muda kan, jadi banyak anak muda di Indonesia, banyak anak muda di luar negeri, dan bahasa mereka friendly, bahasa mereka persahabatan, jadi tidak menimbulkan keterancaman gitu loh. Jadi mereka mudah banget untuk membawa sosialisasi perlindungan kebudayaan sebenarnya ke luar negeri maupun ke dalam negeri itu sendiri. Jadi misalnya apa nih yang bisa saya lakuin? Nah, saya bisa ngedisplay, bisa membuat skenografi tempat podcast yang menarik buat Gen Z. Atau saya tahun depan ya, moga-moga Pak Mas Ogi podcast ini gitu. Coba kita dari sudut anak muda. Gimana sih anak muda mau ngeklik perlindungan kebudayaan itu apa sih? Di Google-nya nggak kalah sama TikTok. TikTok yang viral, nggak kalah sama selebgram. Tapi kita coba kolaborasi, coba kita kembangkan dari sudut anak muda. Itu yang bisa dilakukan anak muda sebenarnya. Jadi keterlibatan anak muda untuk perlindungan kebudayaan itu sangat penting, karena
kok yang nggak ngelindungin mereka siapa lagi? Betul. Karena tanpa anak muda ya matilah. Karena besok mereka yang melanjutkan. Iya. Kok mereka? Kamu juga dong. Iya, Kamu saya. generasi Iya. muda. Iya, saya sama Kami mereka. dong. Oke, kami. Kita aja deh. Kan Mbak Dini masih. Aku calon gen alpha. Loh, gen alpha dari siapa ya, dari Mbak Dini dong? Oke, gitu ya. Terus selain itu tadi gimana? Ini anak teman-teman sahabat budaya yang muda-muda ini harus gimana lagi sih gitu? Sebenarnya kalau apa namanya materinya menarik sesuai dengan mereka, sebenarnya menarik perhatian Gen Z sama Gen Alpha itu mudah, apalagi di sosial media. Jadi kalau perlindungan kebudayaan harus apa ya, harus membuat satu apa namanya konten yang menarik supaya bisa mereka ngeklik yang apa yang mereka sukai gitu loh, apa yang mereka cepat ngembanginnya. Nah, itu apa kan yang lagi hits juga ya. yang buat juga harus anak muda juga. Iya, ya betul. Ya, dan anak muda juga harus diajak untuk mengambil keputusan bagaimana melindungi cagar budaya. Itu karena mereka bakal yang lakuin. Oke, terus balik lagi nih ke ini kamu tadi ya, maksudnya passion kamu tadi kan seni lukis ya. Kemudian ini tadi juga mau merambah mau mencoba ke seni teater gitu. Kamu sudah tergambar belum sih ya idenya gitu? Itu bagaimana memadukan keduanya gitu supaya bisa dikemas secara bagus lah gitu, supaya bisa dinikmati gitu. Karena itu kan dua seni yang berbeda ya. Kalau basic saya di seni rupa, kalau penataan itu namanya display. Tapi kalau di seni pertunjukan itu namanya skenografi. Itu dua hal yang berbeda. Karena ini panggung, di sini pameran. Gabunginnya gimana ya, kembangannya. Jadi seni itu jangan dikotak-kotakin. Karena seni itu nggak absolut. Karena yang menentukan itu adalah cara berpikir sama sudut pandang orang itu sendiri. Jadi kedepannya itu seni itu lebih elastis ya, lebih ada gabungan. Misalnya ada performance art, dulu nggak ada. Seni pertunjukan, seni rupa, nggak ada gabungan itu. Nah itu besok bakal berkembang gitu. Ya cara gabunginnya, saya juga mulai performance artnya itu yang dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi itu, terus langsung ke G20. Ya, jadi itu ada interaksi antara pengunjung, tamu, dan juga seniman yang akan menghasilkan sebuah karya seni. Jadi performance art itu lebih ke proses. Jadi proses membuat karya seni apa ini? Karya seninya upcycle, terus ada ramuan cat sama rempah dilempar. Itu proses, lebih ke prosesnya dibanding hasilnya. Itu performance art. Jadi ngembanginnya dari itu, interaksi anak muda sama cagar budaya gimana nih prosesnya. Jadi memang nggak ada batasan ya? Iya, nggak ada batasan. Batasannya itu ya imajinasi masing-masing ya. Iya. Gitu. Oke deh. Terakhir nih Ben. Sebelum ke terakhir ada titipan pertanyaan nggak? Ada ya, oke. Nanti di luar selain kita ngobrol lagi ya Ben. Kamu punya pesan nggak, pesan-pesan khusus gitu buat teman-teman supaya ya pedulilah gitu sama kebudayaannya gitu, kebudayaan kita sendiri gitu ya, sama warisan budayanya, entah itu cagar budaya, entah itu kesenian gitu. Ya generasi muda itu harus dinamis dan progresif saat kita memanfaatkan dan melindungi cagar budayanya. Jadi kalau dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, jadi kalau kita lihat Candi Borobudur apa Candi Prambanan ya jangan cuma dilihat aja, mending kita manfaatin sekalian. Misalnya buat kegiatan kayak Prambanan Jazz. Tapi kelasnya anak SMA juga gak apa-apa. Tapi mereka ngelindungin. Kalau mereka manfaatin, pasti mereka ngelindungin. Karena mereka jadi merasa jadi kesatuan antara merasa memiliki. Jadi mereka bakal jaga, manfaatin, gunain itu. Jadi nggak mati, tapi malah jadi konten mereka. Karena Gen Z, Gen Alpha itu punya satu keajaiban. Seperti kalimat Andy Warhol, yaitu dalam 15 menit Anda bisa terkenal. Itu kehebatan Gen Z dan Gen Alpha. Ya, karena kan sekarang informasi itu sangat mudah sekali kan untuk diakses, kemudian untuk disebarluaskan gitu. Dan salah satu yang paling simpel, paling mudah untuk ikut andil pelestarian dan pelindungan kebudayaan kita itu adalah dengan cara menyebarluaskan informasi tentangnya kan gitu.
Ya, tapi pastinya bukan informasi-informasi yang sifatnya hoax ya. Iya. Gitu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi, Liben? Udah itu Oke, aja. udah. Sahabat budaya, itu tadi obrolan saya dan obrolan Liben, temanku 5 benua. Ada ininya nggak? Ada media sosialnya nggak? Liben? Ada Instagramnya juga temanku 5 benua. Instagram temanku 5 benua untuk lihat hasil karya-karyanya. Dan di YouTube ada. Liben. YouTube-nya juga Temanku 5 benua. temanku 5 benua. Nah, sahabat budaya, sebelum kita akhiri episode kita kali ini, jangan lupa untuk selalu follow dan ikuti terus, subscribe juga di YouTube dan TikTok Pelindungan Kebudayaan, Instagram, Twitter, dan Facebook di @lindungibudaya untuk ikuti selalu perkembangan perkembangan budaya di pelindungan kebudayaan di Indonesia. Saya Dini, podcaster episode kali ini, dan Liben serta tim yang bertugas pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.